Hai, selamat siang semuanya. Kali ini STMJ Serial Training Manajemen Jepang yang ke-9. Ya. Dan kemarin kita bahas Hokoku, sekarang kita membahas Renraku. Ya. Yang kedua Renraku. Kalau Renraku ini ya boleh kalau bahasa saya terjemah ke bahasa Indonesia adalah menginformasikan. Ya, ibaratnya saya sering bilang ibaratnya seperti gosip. Ya. Jadi ada hal yang itu menarik, itu disebarkan. Kalau zaman sekarang kebanyakan pakai WA ya. Dan menurut Shinho Renso ini, kalau Renraku, topiknya apa? Topiknya adalah ya, memiliki informasi bersama. Dan untuk memiliki informasi bersama, itu kita sudah belajar ya, 3 pendalaman atau 3 macam pendalaman. Masih ingat? Ya, kemarin bilang memiliki fakta. Memiliki fakta bersama. Itu paling dangkal. Kemudian memiliki arti bersama. Dan yang ketiga adalah memiliki emosi bersama. Dan kalau misalnya saja kita dengar ya, kita dengar misalnya presentasi atau arahan atau gimana, menurut itu ya pihak dengar, kalau itu ya dengan bisa dibagi 3 pendalaman. Misalnya saja saya bilang terdengar. Jadi sebenarnya tidak serius, tapi dia bicara seperti itu ya gitu. Jadi tidak begitu masuk. Itu namanya terdengar. Kemudian dengar. Nah biasa ya. Tapi kalau betul-betul dalam adalah, mungkin ini kata-katanya saja ya. Mendengar, atau saya sering bilang nguping, pakai G nggak sih? Pakai G, nguping ya. Jadi ya jangan-jangan dia jelekin saya. Sebenarnya dia mau apa sih? Betul-betul itu ya, bukan kupingnya saja, tapi matanya, hidungnya semua konsentrasi. Jangan-jangan dia apa gitu kan? Jadi nguping. Jadi sebenarnya untuk pihak dengar, terdengar, dengar, mendengar, dengan 3 macam ini saja, walaupun waktunya sama, tapi sangat beda. Kemudian, ya kemarin saya bicara, misalnya itu kan untuk berkomunikasi, misalnya kalau dangkal itu misalnya WA, SNS, email, itu ya fakta. Nah, yang paling dangkal, lebih bagus bicara langsung, telepon. Ya, sekarang zamannya enak, itu pakai WA, pakai Line, telepon gratis, asal ada fasilitas WiFi. Kemudian sebenarnya paling bagus adalah bertemu langsung.
benar sih. Ya, ya sebenarnya saya sangat senang kalau orang Jepang ya, suka makan-makan dan minum-minum malam dan ngobrol di situ. Sebenarnya dari situlah kita bisa menjadi akrab. Ya, jadi sebenarnya banyak hal bisa mencari 3 pendalaman dan tentu saja paling dalam memiliki informasi bersamanya lebih dalam lagi. Kemudian saya sedikit mau cerita, seperti itu ya, di satu kantor itu ada yang menerima telepon, ya, menerima telepon, dan kantor itu menerima telepon. Orang yang telepon ke kantor, dia telepon ke kantor, bukan telepon ke seseorang kantor. Ya, jadi kalau ada yang telepon ke kantor dan begitu selesai telepon, ya boleh dikatakan haruslah untuk menjalankan organisasi atau kantor harus memiliki informasi bersama. Maksudnya apa? Maksudnya begitu selesai telepon langsung bilang itu tadi telepon dari PT ini, ya maksudnya begini. Dengan begitu satu kantor semua tahu satu informasi, ya itu sangat penting. Tapi kenyataannya khususnya di Indonesia itu sering-sering menutupi informasi, ya. Misalnya ini customer saya. Itu sayang ya. Ya, sebenarnya customer perusahaan. Dan apa yang kalau dengan pikiran customer saya, apa yang terjadi? Misalnya saja orang yang sering bicara dia, maaf ya, tiba-tiba meninggal misalnya. Dan sebenarnya customer yang betul-betul penting. Dan dia telepon, ya kan? Dan mengenai customer itu hanya tahu si A saja. Tapi si A-nya sudah meninggal, tidak ada. Nanti usaha kantor jadi gimana? Usaha PT gimana? Nggak ada yang tidak bisa hubungi lagi. Apalagi misalnya saja kalau customer itu customer yang utama, ya transaksinya besar, ya transaksi besar itu hilang. Dan ternyata di Indonesia hal seperti itu ya kelihatannya sering-sering terjadi. Ya, jadi mudah-mudahan ya dengan melihat STMJ ini bisa memperbaiki kondisi kantor supaya kantor itu lebih maju lagi. Ya, kemarin saya cerita ya, Horenso adalah pembuluh darah. Jadi kalau informasinya macet, perusahaan bisa bangkrut. Ya, ya misalnya saja juga, misalnya ada klaim dari customer. Dan orang yang angkat telepon tidak sebarkan masalah klaim itu. Sehingga namanya itu kan orang yang memberi klaim itu penasaran kan, kok nggak diatasi dengan benar atau gimana. Lama-lama dia marah-marah dan memberi informasi ke media menjadi berita nasional dan orang-orang benci PT itu. Sebenarnya di Jepang, ya sebenarnya bukan Jepang saja sih, di mana-mana sering-sering terjadi seperti itu. Makanya saya bilang Horenso adalah pembuluh darah. Ya, itu maksudnya. Dan satu lagi, untuk memiliki informasi bersama itu ada kaitan dengan solidaritas. Sebenarnya kita merasa bersama, merasa menyatu hati dari mana? Dari memiliki informasi bersama. Jadi mengenai kantor, ya internal, baik internal maupun hubungan dengan itu customer, ya kita transparankanlah informasi. Dan maaf ya mungkin saya pribadi ya, tapi itu ya umum juga sih. Saya sangat tidak begitu suka adalah bisik-bisik di kantor. Ya, pokoknya dalam kantor
ya sudah mulai jam kerja sampai selesai, itu sudah sebagai kita kerja atau ada di kantor sebagai orang kantor. Jadi apa yang bicara di kantor itu adalah 100% ada kaitan dengan kantor. Makanya semua harus memiliki informasi bersama, harus semua orang tahu. Kalau hanya sebagian orang saja tahu, ya seperti kemarin saya bicara, kalau misalnya informasinya tidak transparan, lama-lama penasaran, lama-lama benci. Dengan begitu, solidaritas atau harmonitas di kondisi harmoni di kantor menjadi terganggu. Ya. Jadi sekali lagi dalam renlaku yang penting adalah memiliki informasi bersama, dan untuk memiliki informasi bersama yang penting adalah 3 pendalaman. Jadi kita selalu mencari 3 pendalaman. Ya. Lebih dalam, lebih bagus. Dan satu lagi, memiliki informasi bersama adalah alat untuk meningkatkan solidaritas atau meningkatkan harmonisasi di kantor. Makanya itu segala informasi harus terbuka. Dan kalau bisik-bisik di kantor, ya sebisa mungkin dihindarkan. Ya. Hari ini sampai sekian, terima kasih.